Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Saya perhatikan hari ini yang bisa bergabung hanya 4 orang. Kemana Nak Murali? Febri juga tidak hadir. Ini mari kita sama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Pembelajaran kita hari ini adalah tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 3 dengan muatan pelajaran yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menganalisa informasi penting dari setiap paragraf pada teks eksplanasi secara mandiri. Kemudian peserta didik dapat membuat peta pikiran tentang informasi penting dari setiap paragraf pada teks eksplanasi yang diamati dengan kreativitas masing-masing. Kemudian peserta didik mampu menyimpulkan cara menghemat energi listrik dengan mandiri, dan kemudian dengan mendesain poster, peserta didik mampu melakukan kegiatan hemat listrik dengan mandiri. Nah, kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik. Sekarang amatilah peralatan yang menggunakan energi listrik di sekitarmu. Terbayangkah olehmu jika energi listrik itu habis dan tak dapat diperbaharui? Ayo kita belajar bagaimana cara menghemat energi listrik. Amatilah gambar. Terdapat 5 ruangan. Ada ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, ruangan 4, ruangan 5. Coba diperhatikan gambarnya. Coba Nak Aprilia, apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Peran energi listrik di era globalisasi saat ini adalah Oke. Nah, pertanyaan kedua, tuliskan ruangan yang boros listrik. Coba Rizky. Iya, gambar 5 yang paling banyak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurutmu, apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Coba Nariski. sekolah serta menambah biaya SPP bulanan siswa. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Coba Nak Indah. Karena sebagian besar pembangkit listrik menggunakan bahan yang tidak dapat diperbaharui seperti batu bara, gas, yang sesuatu yang akan habis. Nomor 5, berikan 3 contoh sikap hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba Ana Aprilia. Mematikan lampu ketika tidak dibutuhkan, tidak terlalu banyak menonton TV, dan mematikan kipas angin jika tidak digunakan. Nah, sekarang didengarkannya, Bu Guru akan membacakan teks eksplanasi. Di sini ada 4 paragraf. Nah, setelah Bu Guru membaca teks eksplanasi, anak-anakku agar bisa menuliskan informasi penting pada paragraf tersebut ya. Jadi disimak baik-baik. Paragraf pertama. Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, perkotaan, pabrik, industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakan secara berlebihan. Coba Nak Rizky, apa informasi penting atau topik masalah pada paragraf 1? Semua kegiatan manusia di era globalisasi ini hampir semuanya membutuhkan energi listrik. Tuh, sekarang kita lanjut ke paragraf kedua.
Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan, hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Coba Napria. Pemborosan energi membuat suhu bumi meningkat. Pemanasan global hal ini disebabkan oleh gas buang dari peralatan elektronik dan hasil pembakaran dari kendaraan bermotor serta berkurangnya lahan hijau. Pemanasan global membuat cuaca tidak menentu, musim panas yang panjang menyebabkan kekeringan, mencairnya pegunungan es di kutub yang dapat mengancam keberadaan manusia. Simak kembali paragraf ketiga, Naya. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahamilah lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai. Lampu, kipas, angin, tab, TV, dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan. Coba Nak Rehana. Cara untuk menghindari pemanasan dengan listrik. Contohnya, pemanasan listrik dan memastikan semua peralatan listrik untuk meninggalkan. Ke paragraf keempat. Dengan melakukan hal tersebut berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Coba Napria. Dengan melakukan hal itu, kita telah menyelamatkan bumi. Sungguh besar energi yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Selanjutnya, sebagai upaya kita untuk bisa menggalakkan hemat energi listrik, maka Bu Guru menugaskan agar anak-anakku membuat poster yang berisi ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik. Kemudian perhatikan kriteria yang harus terdapat dalam poster yang akan dibuat. Antara lain, terdapat kalimat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup hemat listrik. Terdapat keterangan singkat tentang apa pentingnya hemat listrik. Kemudian juga terdapat contoh sikap hidup hemat listrik menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Poster jelas, menarik, tulisan rapi dan bersih. Coba perhatikan anak-anakku, siapkan alatnya untuk membuat poster. Halo anak-anak. Sementara sudah menggambar poster nak ya. Begini saja anak-anak ya. Sekarang tugas kamu bikin posternya, tapi video call kita saya tutup saja. Sebentar setelah posternya selesai digambar, kirim gambarnya kepada Bu Guru ya, beri warna yang bagus ya. Kesimpulan pada hari ini adalah bahwa listrik merupakan kebutuhan utama semua orang dalam kehidupan sehari-hari. Listrik telah dikenal dan dipelajari sejak lama.
kemudian meningkatnya penggunaan jumlah listrik menyebabkan keterbatasan energi listrik. Salah satu cara anak-anakku untuk ikut menggalakkan hemat energi listrik adalah dengan membuat poster berupa ajakan untuk menghemat energi listrik, apakah itu di rumah maupun nanti di sekolah. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.